123000133 dan di sini rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Ajeng dengan NIM 11123001008. Pertama-tama saya akan menjelaskan terkait implementasi hukum administrasi negara dalam kebijakan publik. Yang pertama yaitu definisi implementasi hukum administrasi negara merupakan aspek terpenting dalam memastikan bahwa pemerintah sudah menerapkan prinsip akuntabel, transparansi, dan legislatif berdasarkan hukum yang berlaku. Poin yang kedua, saya akan menjelaskan terkait hubungan hukum administrasi negara dengan kebijakan publik. Hukum administrasi negara dan kebijakan publik memiliki konteks yang lebih erat, salah satunya dalam hal pengelolaan pemerintahan dan kualitas pelayanan masyarakat. Hukum administrasi negara berfungsi sebagai kerangka hukum bagi pemerintah untuk menjalankan fungsi administratifnya. Poin yang ketiga, saya akan menjelaskan terkait prinsip hukum administrasi negara dalam kebijakan publik. Prinsip yang pertama yaitu prinsip legalitas. Hukum administrasi negara menuntut agar semua tindakan pemerintah berlandaskan hukum yang berlaku. Hal ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip yang kedua yaitu prinsip transparansi, berarti pemerintah harus memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat dalam pengambilan keputusan bisa berpartisipasi. Prinsip yang ketiga atau prinsip yang terakhir yaitu prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas yaitu mengacu kepada aparat pemerintah dan aparat administratif untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang dipilih kepada publik. Poin selanjutnya yaitu tahapan implementasi dalam rangka kebijakan publik. Yang pertama yaitu perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan berisi partisipasi publik dan hukum administrasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait implementasi kebijakan publik. Implementasi yang pertama yaitu terkait program bantuan sosial. Program bantuan sosial berupa terselenggarakannya program BLT atau bantuan langsung tunai oleh keluarga yang kurang mampu. Implementasi yang kedua yaitu program yang bekerja pada bidang pendidikan. Yang pertama yaitu program wajib belajar selama 12 tahun dan yang kedua yaitu program beasiswa bagi siswa yang kurang mampu. Yang ketiga yaitu implementasi dalam bidang kesehatan. Yang pertama yaitu penerapan program BPJS Kesehatan dan yang kedua yaitu penerapan imunisasi bagi anak-anak. Poin berikutnya, saya akan menjelaskan terkait tantangan implementasi kebijakan publik dalam hukum administrasi negara. Yang pertama yaitu terkait kompleksitas birokrasi. Kompleksitas birokrasi terdiri dari tumpang tindih antar wewenang dan instansi, dan yang kedua yaitu prosedur administratif yang berbelit-belit. Yang kedua yaitu tantangan implementasi dalam hal sumber daya manusia, berupa kompetensi sumber daya manusia atau aparat pemerintah yang belum merata dan pemahaman hukum administrasi negara yang belum sesuai atau memadai. Tantangan yang ketiga yaitu dalam hal penegakan hukum, kurangnya pengawasan dan kontrol, serta kurangnya transparansi dalam hal administratif. Poin selanjutnya terkait upaya implementasi. Yang pertama yaitu reformasi birokrasi dengan penyederhanaan prosedur administrasi negara, dan yang kedua yaitu pengembangan sumber daya manusia dengan pelatihan berkelanjutan. Upaya implementasi yang ketiga yaitu pada sistem pengawasan dengan membentuk pengawas yang independen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab pemerintah dan tanggung jawab pegawai negeri sipil. Tanggung jawab pemerintah adalah kewajiban pemerintah untuk memastikan bahwa tindakan dan keputusan yang diambil dalam menjalankan pemerintahan harus sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan bermanfaat bagi masyarakat. Dasar hukum dalam tanggung jawab pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa tugas pemerintah adalah melindungi seluruh bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Lalu dasar hukum tentang tanggung jawab pemerintah yang kedua adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu ada 3 jenis tanggung jawab pemerintah. Yang pertama adalah tanggung jawab hukum atau legal responsibility, yang kedua adalah tanggung jawab sosial atau social responsibility, dan yang terakhir adalah tanggung jawab keuangan atau financial responsibility. Mekanisme pengawasan pemerintahan terbagi menjadi 2, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Untuk pengawasan internal dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP yang bertugas untuk mengevaluasi dan memantau tugas dan fungsi pemerintah. Untuk mekanisme pengawasan eksternal
biasanya dilakukan oleh lembaga ombudsman dan lembaga swadaya masyarakat. Lembaga ombudsman berperan sebagai pemantau pelayanan publik agar terhindar dari maladministrasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan lembaga swadaya masyarakat berperan aktif dalam melakukan pelaporan atas indikasi-indikasi penyimpangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab pegawai negeri sipil. Tanggung jawab pegawai negeri sipil adalah kewajiban dan kesanggupan seorang PNS untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik dan tepat waktu. Lalu, dasar hukum yang mengatur tentang tanggung jawab PNS diatur dalam dua undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian. Ada 3 jenis tanggung jawab seorang PNS atau pegawai negeri sipil. Yang pertama adalah tanggung jawab profesional, tanggung jawab hukum, tanggung jawab etika. Untuk tanggung jawab profesional adalah PNS memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan publik seperti administratif, kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Untuk tanggung jawab hukum, PNS wajib untuk mematuhi hukum yang berlaku yang dibuat oleh pejabat pemerintah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir adalah tanggung jawab etika. PNS memiliki tanggung jawab untuk memiliki integritas yang tinggi, baik itu sikap, perilaku, maupun tindakan. Selanjutnya, mekanisme pengawasan tanggung jawab PNS ada 3, yaitu tanggung jawab profesional, kewajiban dan larangan, dan yang terakhir adalah pengembangan karir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran tanggung jawab PNS dan sanksinya. Yang pertama adalah kasus bolos kerja. Sanksinya adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Yang kedua adalah penyalahgunaan narkoba dan tindakan asusila. Sanksinya adalah pemberhentian secara tegas. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sengketa administrasi negara. Jadi, sengketa administrasi negara adalah konflik yang muncul antara individu atau badan hukum dengan pemerintah terkait dengan keputusan atau tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat atau badan pemerintahan terkait. Ada 3 jenis sengketa dalam administrasi negara. Yang pertama adalah pengujian penyalahgunaan wewenang. Yang kedua adalah sengketa tentang hak keuangan negara. Dan yang terakhir adalah sengketa tentang status kepegawaian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tantangan penyelesaian dalam sengketa. Yang pertama yaitu peraturan yang tumpang tindih, dan yang kedua yaitu waktu yang lama, dan yang ketiga yaitu sumber daya manusia yang kurang memadai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait upaya meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa. Yang pertama yaitu peningkatan kapasitas PT UN, yang kedua yaitu penguatan ombudsman, dan yang terakhir yaitu reformasi birokrasi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Implementasi hukum administrasi negara dalam kebijakan dan pelayanan publik mencakup 3 aspek utama. Yang pertama adalah prinsip-prinsip dasar yang meliputi legalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pelayanan publik. Yang kedua adalah tanggung jawab pemerintah dan tanggung jawab pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugas administratif negara yang diatur dalam berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang ketiga adalah penanganan sengketa administrasi negara yang dapat diselesaikan melalui jalur internal atau peradilan tata usaha negara atau yang biasa disebut dengan PT-UN. Dan yang terakhir, keberhasilan implementasi hukum administrasi negara ini sangat bergantung dengan semua komitmen dari berbagai pihak untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.